misalnya kan. Yang ketiga, kalau lagi nyanyi-nyanyi kita ibadah kali ya. Jadi kalau Anda tiba-tiba lagi ibadah di rumah, walaupun itu bukan gereja, tapi terus Anda lagi nyanyi di rumah, lalu dibubarkan oleh massa, ya, maka orang ini bisa dipenjara, saudara. Nah, kita coba lihat. Ini Anda simpan baik-baik ini ya, yang pasal ini ya. Jadi kalau saudara, Anda lagi di rumah, lagi bikin komsel, ada persekutuan doa, lalu tiba-tiba digerebek, Anda lapor polisi dengan pasal ini, saudara ya, pasal 305. Ya, ibadah di rumah, kalau Anda dilaporkan, ya, kalau Anda dilaporkan kadrun, nggak masalah, saudara. Kalau dia berani bubarin Anda lagi ibadah, si kadrun ini yang bisa dipenjara. Ini bagus juga ya, seharusnya ya. Ya, kita harus lihat ini bagus. Kalau konsisten, saudara. Pasal 305 ya. Setiap orang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah. Jadi ini bukan gereja, bukan masjid. Pokoknya ada orang lagi ibadah, lalu di sebelahnya dia bikin rame-rame pakai toa itu kayak orang Islam itu kan, suka bikin begitu kan. Ya, Ya, yang gereja sedang Philadelphia dipidana itu. dengan pidana denda paling banyak kategori 1. Jadi bisa didenda dia, bisa laporan polisi. Kalau dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, nggak peduli di gereja, nggak peduli di rumahmu, ya dipidana 2 tahun. Ya, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara atau agama kepercayaan dipidana, ya, bedanya 2 sama 3 apa nih? Setiap orang yang dengan kekerasan mengganggu, merintangi, membubarkan, bedanya apa nih? Satu 2 tahun, satu 5 tahun. Yang nomor 2, kalau dia lagi pertemuan keagamaan, lagi khotbah misalnya kan. Yang ketiga, kalau lagi nyanyi-nyanyi kita ibadah kali ya. Jadi kalau Anda tiba-tiba lagi ibadah di rumah, walaupun itu bukan gereja, tapi terus Anda lagi nyanyi di rumah, lalu dibubarkan oleh massa, ya, maka orang ini bisa dipenjara, saudara. Nah, kita coba lihat. Ini Anda simpan baik-baik ini ya, yang pasal ini ya. Jadi kalau saudara, Anda lagi di rumah, lagi bikin komsel, ada persekutuan doa, lalu tiba-tiba digerebek, Anda lapor polisi dengan pasal ini, saudara ya, pasal 305. Ya, ibadah di rumah, kalau Anda dilaporkan, ya, kalau Anda dilaporkan kadrun, nggak masalah, saudara. Kalau dia berani bubarin Anda lagi ibadah, si kadrun ini yang bisa dipenjara. Ini bagus juga ya, seharusnya ya. Ya, kita harus lihat ini bagus. Kalau konsisten, saudara. Cara implementasinya gimana dong? Laporkan, Pak. Misalnya lagi ibadah Lah ini, nyanyi-nyanyi. lah Itu ini lagi hukum ini kan nyanyi-nyanyi, jelas. tiba-tiba kadrun datang. Kubrok, 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 kubrok. Kita telepon polisi, dia bisa ditangkap polisi, Pak, kadrun ini, Pak. Nah, contoh soal ini kan hukumnya udah lama. Lah waktu si Ini Stephen baru, Pak. Ini Tomlinson, undang-undang baru, ini Pak. baru. Ini undang-undang baru. Oh, oke. Ini undang-undang baru berlaku mulai 6 Desember ya, bukan 11 Desember. Tadi ada teman saya kasih 6 Desember ya, mulai disahkannya ya. Jadi saudara, nanti malam, nanti besok Anda Natalan, bikinlah Natalan di rumah. Ya, walaupun bukan gereja, dicoba saja, kita pengen tahu kan. Kalau Anda sampai digerebek kadrun, ya, terus Anda lapor polisi. Kalau orang itu nggak di penjara, Anda telepon saya ya, kasih tahu saya ya. Kita bikin Berarti kuat, saudara. gereja Philadelphia ini bisa ngelapor. Ya, gereja Philadelphia Anda dibubat, kalau saya tetap bikin ibadah, ya. Nah, nanti kita caci maki lagi, ya, gampang kan? Ini kita hantam, kita caci maki, kita asu-asuin di sini kan. Kita jemput-jemputin segala macam pokoknya di sini kalau memang ya kan. Berarti harus dites nih, dites. Tes dong, dicoba dong. Natalan coba di rumah ya, Anda ya, di perumahan Anda masing-masing coba ya. Efektifnya 3 tahun lagi. Oh Tapi iya, kemarin udah very pada good. takut ya, benar ya Pak Mulia ya. Sebentar saya tanya ini ini udah mulai berlakunya kapan Pak? Iya, saya dengar tuh 3 tahun lagi baru berlaku. Aduh.
Karena kan Jadi harus sosialisasi dulu kan. Karena jadi kan nunggu harus 3 tahun, sosialisasi dulu. jadi nunggu 3 tahun masih bisa diperdebatkan dong, Pak Bo. Ya, tapi kan Maksudnya. selalu sudah disahkan. Nanti kan revisi lagi dong. Ya kan? Masih Ya, bisa. revisi. Revisi. Nah, Ya, anak Kalau Kupang. kalau Ya, revisi para itu judicial review Pak. Kalau revisi, jadi diajukan keberatan dulu itu prosedurnya. terus lama lagi ya Pak Santi Amar ya. Tapi Iya. saya kira belum revisi Indonesia udah bubar Pak, saya kira Pak. Nah itu lain soal lagi lah. Saya cuma begini Pak, misalnya ya melaksanakan ibadah. Nanti kalau disebut itu melaksanakan ibadah itu yang maksudnya di gereja, tapi kalau di rumah enggak, itu lagi tafsirannya kan. Mana? Pasal-pasal karet. Tapi di sini nggak ada tulisannya di rumah ibadah atau dimanapun loh Pak. Iya, jadi terus di mana? Nanti di tengah jalan ibadah gimana? Kan Nanti gitu, katanya Pak. Ada penjelasannya itu Pak. kalau ada orang ibadah nggak dalam 5 agama itu juga dianggap kayak seperti aliran dianggap sesat. Repot juga. Jadi nggak Kan kalau spesifik. itu Pak agama yang diakui negara maksudnya Pak. Kalau yang lain Iya, enggak. yang 5, iya, yang di luar Iya. itu juga. Tapi kalau dia di jalan, di tengah apa di pinggir jalan gitu, tempat umum, di ibadahnya itu pasti ada penjelasannya. Ibadah keagamaan di mana? Kan gitu. Kalau maksudnya mungkin di rumah ibadah, kalau nggak di rumah ibadah ya tetap aja ditangkap Pak. Nah nanti dibilang mana rumah ibadah, mana izinnya? Fotoai. Nah itu untuk pelayanan homeless people itu juga Jakarta kan ada banyak. Itu juga dianggap ibadah apa enggak? Makanya. Kita lihat lah. Aduh. Ada. Nah, sebentar saudara, saya mau tampilkan lagi ya. Nah, Pak Santi Amar atau anak Kupang dulu nih, anak Kupang silakan, anak Kupang. Silakan. Anak Kupang. Anak Kupang. Ya, ini saya mau share dulu ya, saudara ya. Ini ada orang yang kurang paham ya. Lihat, Anda kemarin saya ada kasih ini ya. Nah, ini saudara ya. Saya ada share ini di ini ya. Ada share di komunitas kita. Judulnya apa? Tren donasi. Anda ngerti nggak tren donasi? Shalom, selamat malam, Bapak. Ya, nanti anak Kupang sebentar. Saya tanggung nih. Para Jauti. Ya Pak. Ya, saya ada kasih judul Tren Donasi 2022. Apakah tren donasi ini adalah laporan keuangan? Ya Pak. Ya. Tren donasi adalah bukan laporan keuangan lengkap, bukan. Memang salah satu dari laporan keuangan. Tetapi bukan laporan keuangan yang utuh. Tren donasi. Mengapa ada kata tren di situ? Tren itu menunjukkan lagi trendinya, naik turunnya donasi. Saya lagi cerita naik turunnya donasi, bukan lagi laporan ke penggunaan uang, ya. Tapi saya lagi cerita berapa banyak donasi yang masuk selama 2022. Ya, lalu ada orang bekas pecandu, ya kelihatannya juga masih nyabu juga. Sama ada orang yang lagi dikejar-kejar utang, membahas, ya, sambil mengolok-olok, sambil mencaci maki, ya, di dalam kebodohannya. Saya S2 marketing ekonomi ya, saya ngerti, saya pernah jadi direktur di perusahaan. Kalau kata tren donasi, itu bukan berarti laporan keuangan, tapi sebuah laporan berapa uang yang masuk tiap bulan selama tahun 2022. Ya, memang ya saya kata terima kasih kepada Yayasan Dhamma Pancasila, pengurusnya, dan juga sekalipun banyak yang berusaha membobol dan merampok dan akhirnya maki-maki kita dan memfitnah pembina dan pengurus, maju terus bersama Tuhan Yesus. Ayo menabur lebih banyak lagi. Ya.
Semua dana digunakan dengan bertanggung jawab, jujur, terbuka. Ratusan keluarga ditolong melalui kegiatan ini. Ada ratusan keluarga, saudara. Kita ada diaken ratusan, ya, seluruh Indonesia. Mereka ada, sebagian besar mereka adalah orang-orang yang di PHK. Ya, nggak punya kerjaan, lalu gabung dengan kita, saudara. Karena apa? Kan sama kayak warung kan, bedanya ini kita bagi-bagi, jadi kalau saya beli dari Anda 100 bungkus, pasti hari itu habis. Ya, ribuan orang miskin diberi makan. Jadi ratusan orang, iya ratusan keluarga, jelas ratusan keluarga, saudara ya. Ya, karena kita apa? Karena kita kasih mereka pencaharian, pekerjaan. Ya, para diaken-diaken ini kan banyak yang tidak bekerja, yang sudah dipecat, yang sudah mengalami kesulitan ekonomi. Nah, kita tidak kasih uang, kita kasih kerjaan. Udah bagi-bagi nasi aja deh. Bantuin masak, bantuin ini kita nanti ganti uang ongkos lelahnya. Itu ya saudara ya. Jadi ribuan orang, nah, artinya apa? Ratusan keluarga ditolong, ribuan orang miskin. Ya, setiap malam kan kita minimum 1.000 orang kita bantu, sampai 1.500. Kita punya 2 buah mobil ambulans dan mobil kesehatan ya. Nah, untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kita tidak urusan ya. Selamat malam. Apakah saya Selamat malam, Pak Paul. menghina kekristenan? Apakah saya menghina orang Islam? Saya tidak pernah menghina orang Islam ya, saudara ya. Saya tidak pernah menghina orang Islam. Saya mengatakan kebenaran. Cabul karena isinya 23. Memang sesat karena tidak percaya kebangkitan, tidak percaya Yesus disalib, Yesus tidak percaya Yesus adalah Allah. Makanya saya bilang sesat kan? Nah, dan saya ada kasih tahu bahwa saya hanya salah satu fundraiser dari banyak sekali fundraiser di Damaris. Lihat, saudara ya. Ini tren donasi, bukan laporan keuangan lengkap, tapi tren. Nah, baca kredit debit aja nggak bisa ini ya, tuh si pecandu ini ya. Nggak bisa membedakan kredit sama debit. Katanya kebalik-balik. Orang goblok ngomong ya, saya kadang-kadang bingung ya. Makanya saya nggak mau terlalu ngeladenin ya. Orang goblok dijak ngomong, pecandu dijak ngomong, orang banyak utang dijak ngomong. Ya, lihat ya. Apakah kredit? Ini adalah tren donasi, berarti uang yang masuk ke BCA-nya Damaris, ke banknya Damaris, yaitu BCA. Kredit, jadi saya ngambil. Kredit itu apa saudara? Kalau di bank, uang masuk ke rekening kita, itulah kredit, saudara ya. Januari, Februari, Januari uang masuk ke Damaris, ya bulan Januari totalnya 488.227.000 sekian. Bulan Februari uang masuknya 427.962 sekian. Ya 427 juta itu ya. Bulan Maret 536 juta sekian. Ya, lihat kolom kredit. Kolom kredit adalah uang masuk. Apa saudara-saudara? Uang masuk donasi yang diterima oleh Damaris yang sebelah kiri yang judulnya kredit. Ya. Ini mengambil dari buku bank ya. Makanya kalau tolol itu pakai kuota ya. Yang komentar di bawah ya tolol-tolol ya. Yang pakai kalau tolol itu pakai kuota ya saudara ya. Januari uang masuknya 488 juta sekian. Uang yang dikeluarkan 615 juta. Kok bisa lebih banyak? Ya kan ada saldo dari sebelumnya. Saya kan ini kan bukan laporan keuangan lengkap. Ini saya lagi cerita uang masuknya sekian, uang keluarnya sekian. Ya. Karena ini hanya cuma sepotong. Ini kan di YouTube Community, saya nggak bisa attach pakai PDF. Nah, jadi itulah tren kreditnya. Apakah trennya tambah turun? Enggak, tambah naik, saudara ya. Tambah naik, saudara. Nah, lihat ya. Laporan hasil audit. Anda tinggal klik laporan hasil audit, klik di sini. Tuh, diklik. Ya, saya klik tik gitu ya. Nah, kalau diklik nanti masuk ke ini ya, saudara ya. Tuh, masuk ya laporan hasil audit. Nah, ini diklik di sini, saudara. Buka, pakai apa misalnya ini. Nah, itu laporan keuangannya. Nah, ini laporan keuangan hasil auditnya ya.
Lengkap ya. Semua lengkap. Termasuk ini ya. Dari KAP ya, KAP Agus Ubadillah dan rekan. Ini akunting publik terpercaya, saudara ya. Orang Islam ya nih ya, akunting publiknya ya. Begitu ya. Gimana Mas Wajuti? Jadi begini Pak, itulah orang yang nggak ngerti ekonomi ya. Jadi dia nggak tahu definisi kredit dan debit gitu ya. Kredit itu kan sebenarnya Ya kan pikir kredit itu tukang kredit kali Pak. kredit itu kan sumber pemasukan. Kalau debit itu kan penggunaan dana gitu kan. Jadi malah kebalik. Bahkan yang kemarin salah satu dari mereka itu mengatakan bahwa bulan November sudah defisit. Justru kebalikannya dari yang angka yang Pak Paul tunjukkan tadi gitu. Defisit artinya masukannya malah sudah negatif gitu. Jadi inilah kadang-kadang Pak Paul, orang yang merasa diri pintar tapi nggak tahu apa-apa gitu. Ya mungkin karena sekolahnya di ilmu politik kali ya Pak ya, bukan sekolah Ya, ya ilmu politiknya juga di fakultas gak jelas kali Pak. Ijazahnya beli kali Pak. Saya juga nggak yakin itu ada ijazah apa enggak gitu Pak. Saya juga saya S1 saya dari agroteknologi, ya kan. Saya mah dari S1 sudah ngerti Pak masalah beginian. Iya, kalau di S1 ini kan pelajaran tingkat 1 lah. Iya, karena memang akuntansi. ada SMA ini kan udah diajarin ini sebetulnya. Udah di jurusan sosial ini SMA sudah diajarin Pak Paul. Iya, tapi kalau mantan si pecandu itu mantan atau masih itu saya nggak tahu. Tapi kelihatannya kan masih nyandu juga, masih nyabu juga. Dia nggak ngerti. Mengapa dia nggak ngerti? Lulus SMA aja kagak lulus. Ini SMA sudah diajarin. Saya SMP aja udah diajarin ini. Saya SMP negeri ya, SMP negeri 2 Tegal ya. Saya sudah diajarin saudara. S1 aja udah nggak diajarin Pak Paul ini. Nih saya kagak ngerti kalau dikasih begini orang bilang nggak ngerti. Ya saya nggak ngerti nih orang-orang. Accounting 101. Ini ya. Mana tadi bilang? Untuk menambah kredibilitas, oh ya kita sudah kasih di website ya kan. Mana nih? Buat yang suka nyinyir padahal nggak nyumbang, itu tadi ya mana ada yang kayak kita ya, bener ya. Ini Pak William. Puji Tuhan, contoh yang baik. Ya Allah, Kau ciptakan manusia agung. Aduh, jangan berlebihan, biasa aja lagi. Always bro, Paul, ya. Nah, inilah kerja yang nyata. Oke, wah, bikin Rudy Yohanes. Waduh, tambah TBC dia, iya benar. Ya, bila perlu bikin laporan ini. Oh ya, kita bikin ya. Nah, Anda makanya ya, setiap Senin, setiap Selasa, Rabu, Jumat, ya kita kadang-kadang kasih laporan tiap minggu ya. Pokoknya setiap minggu, kalau nggak Selasa, Rabu, ya Jumat. Saya pasti kasih laporan keuangan. Kasih laporan print out uang masuknya yang ada di rekening bank. Detail itu kirimnya ke siapa saja, uang masuknya dari siapa saja. Itu sudah cukup, itu udah kayak laporan pembukuan itu. Jadi sebenarnya gini Pak Paul, kalau sudah katakanlah, ini kan sudah punya laporan keuangan, sudah ada neracanya, kalau perusahaan sudah ada laba rugi, tapi di sini juga sudah ada uang masuk, uang keluar, dan hasil audit tadi kan Pak Paul sudah berikan linknya ya. Nah, kantor akuntan itu bukan abal-abal Pak, untuk mendapatkan izin bikin kantor akuntan publik yang bisa mengaudit itu sembarangan gitu. Itu diikat sama hukum itu. Jadi kalau misalkan mau tahu laporan keuangan tinggal dicek di situ. Yang Pak Paul kasih lihat setiap minggu itu kan hanya itu uang yang masuk ke rekening bank Pak itu. Kalau mau tahu penggunaannya tinggal dilihat di ini di website tadi, penggunaannya semua ada di situ Pak Paul. Itu selama 2021 ya. Nanti ya. 2022 kita mulai Januari April kita audit lagi, nanti kita tampilkan lagi. Ya. Iya. Nah, lihat ini ada yang ngomong kasihan ditegur SD baru ada angka, ini orang goblok nih ngomong ya. Ditegur SD baru ada angka-angka. Ya. Dari dulu kita sudah kasih, dari pertama ngumpulin dana di sini udah kita buka tiap minggu. Goblok juga ini orang ya. Tolol goblok ini ya, memang dasar kodok memang begitu ya. Kalau cuma debit kredit nggak membuktikan apa-apa, goblok juga ya. Habis transfer tarik, kasih dong LK-nya, racanya. Aduh, sudah ada di kita ya. Anda bisa cek semuanya, kita udah bikin ada auditnya semua. Ya, harusnya laporannya adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Goblok juga ini orang-orang ini ya. Itu angka ketikan di Excel, bukan kopian dari buku tabungan. Terus mau diapain buku tabungannya? Untuk ngumpulin 1 bulan Anda bisa dari buku tabungan bikin kayak gini.
Langsung buku tabungan ditampil dalam satu halaman begini. Goblok, nggak ada buku tabungan yang bisa bikin begini. Dasar tolol, kudu diketik ulang. Nah, itu orang-orang tolol ya. Nah, Jadi orang kalau mau sirik, cara orang tolol. Jadi kalau mereka mempertanyakan penggunaannya, ya dilihat di laporan keuangan yang di link yang website yang Pak Paul tunjukkan tadi. Mana aja itu uang perginya gitu, kemana aja digunakan gitu. Saya nggak ngerti, nggak habis pikir ya, orang kalau orang saking siriknya jadi tolol atau memang dia dasarnya tolol jadi sirik ya. Dua-duanya Pak Paul. Pembukuan mereka masih pakai mesin take, Pak Paul, nggak bisa di display, masih Aduh, diketik. makanya enggak, karena mereka sendiri nggak pernah bikin pembukaan laporan begini. Kenapa? Ya pokoknya duit masuk, kalau duit masuk berarti punyanya mereka, padahal atas nama untuk bikin panti asuhan segala macam ya. Seorang tol karena dia sendiri nggak pernah bikin laporan begini. Kita dari hari pertama ngumpulin donasi, kita udah setiap minggu kita pasti ada tampilkan laporan uang BCA di BCA itu, uang masuk dan uang keluar. Setiap minggu ya kita ada bikin ya. Setiap minggu kalau nggak Selasa, Rabu, ya Jumat. Selalu kita bikin update tiap minggu. Nah kalau Damar kasih 2 minggu sekali tiap hari minggu. Apolinas Darmawan juga sama. Nah Galarua, nah kita bikin nanti ya mulai akhir bulan ini, mulai ini ya Desember ini kan, mungkin minggu depan kali ya, mulai minggu depan kita masuk Galarua ya, karena Galarua ini kan baru jadi rekeningnya. Ya dari kemarin kan kita, tapi kita dulu udah pernah tunjukkan juga ya, Galarua udah pernah tunjukkan, cari sendirilah, saya capek lah suruh udah pernah ditunjukkan juga. Cuman arusnya Galarua itu nggak seperti Damaris gila-gilaan. Kalau Damaris kita tampilkan tiap minggu. Kalau Galarua segala macam kita nggak tampilkan tiap minggu. Tetapi pernah dia 2 kali apa 3 kali saya tampilkan. Cari sendiri videonya. Ya nanti kita tampilkan mulai sekarang update rekening jadi ya. Rekening jadi sampai hari ini kita tampilkan lagi. Selalu ada. Anda cari sendiri aja ya. Kalau yang ini ya. Kalau Anda yang mau cari-cari ya cari sendiri. Kita selalu ada ya. Anda nyumbang enggak, banyakan bacot lu. Ya kadang-kadang ini orang-orang ya sudah sebegitu jelas nyumbang enggak, banyakan bacot ya kan. Nah, ntar saya ada mau tunjukkan lagi. Tapi ini biar anak Kupang dulu deh nih, kasihan nih anak Kupang nih tadi udah ngomong anak Kupang. Tadi panggil-panggil soalnya nggak nyaut-nyaut, begitu saya ngomong nyamber, jadi anak Kupang.